Salam. Selamat sore Pak Deddy. Iya Pak Deddy, bisa minta waktunya sebentar? Monggo. Siap. Ya. Oh iya Pak Deddy. Kira-kira apa yang menjadi apa yang ingin disampaikan ke saya pada sore hari ini? Sebelumnya mohon maaf loh Pak Deddy ya kalau mengganggu waktunya. Yang ingin saya sampaikan dan saya sharingkan dengan Pak Deddy itu mengenai permasalahan yang saya alami Pak Deddy di sekolah. Karena saya melihat itu anak-anak masih bersikap, berkata yang belum mencerminkan karakter yang baik. Itu yang menjadi permasalahan saya yang ingin saya sampaikan pada sore hari ini. Jadi ada problematika tentang perilaku anak yang belum bisa kurang baik dalam perilaku perkataan. Iya Pak Deddy, selain sikap dan ucapan juga Pak Deddy. Sikap itu misalkan begini Pak Deddy, ini anak-anak misalkan ketika lewat di depan Bapak Ibu guru masih ada anak yang tidak menggunakan dandan atau kurang sopan, dan ketika berbicara pun masih menggunakan bahasa yang kurang sopan atau bahkan bisa dikatakan misuh itu Pak Deddy. Itu yang menjadi permasalahan saya, bagaimana nantinya saya bisa meminimalisir bahkan nanti bisa merubah yang kurang baik itu menjadi lebih baik. Perilaku anak-anak yang sebelumnya kurang baik menjadi lebih baik. Nah, ini kira-kira setelah pertemuan kali ini kita mengadakan coaching ya, apa yang menjadi ukuran keberhasilan visi nantinya untuk mencapai tujuan itu, kira-kira apa? Masih bisa saja boleh disampaikan. Yang menjadi ukuran saya ya nantinya saya berharap anak-anak bisa mempunyai karakter yang baik dari segi ucapan, dari segi sikap, itu menunjukkan bahwa adanya perubahan karakter yang lebih baik sesuai dengan visi sekolah yang ada di sekolah saya, yaitu bagaimana mewujudkan anak berkarakter yang baik berdasarkan iman dan takwa. Itu Pak Deddy. Visi sekolah yang landasan guru untuk membentuk karakter anak tersebut. Iya, itu yang saya lakukan. Jadi problematika ini, situasi yang ideal yang ibu inginkan seperti apa? Situasi yang situasi dari anak sendiri atau lingkungan sekolah sendiri seperti apa ya? Yang saya inginkan situasi ya bisa dikatakan mempunyai situasi atau budaya positif, baik dari sikap, bagaimana anak-anak bersikap, bagaimana anak-anak berucap, baik kepada temannya, kepada guru-gurunya, dan nantinya bisa kepada lingkungan masyarakatnya. Jadi menciptakan budaya positif di sekolah gitu. Ya, itu yang saya harapkan. Oke, berarti untuk kondisi saat ini ya, kalau dinilai itu ada skala antara 1 sampai 10, kira-kira sampai poin keberapa kondisi perilaku anak di sekolah? Ya, kalau di sekolah saya bisa dikatakan masih 6 Pak, kalau dalam posisinya itu masih 6. Itu yang terjadi saat ini karena melihat dari beberapa atau sikap anak, kemudian perilaku ucapannya itu bisa dikatakan kalau dalam posisinya masih dalam posisi 6. Ya. Kira-kira posisi berapa yang menjadi idealnya di sekolah itu untuk perilaku? Kalau yang saya inginkan pastinya akan ada peningkatan dan perbaikan Pak. Yang saya harapkan paling tidak di posisi 8 ini sudah saya kira sudah cukup baik. Ketika nanti ada perbaikan yang 2 poin itu saya kira nanti sudah cukup baik Pak. Saya harapkan. Untuk poin berapa itu terus Iya, baik gitu ya? sudah cukup baik ya. Kira-kira apa rencana yang akan lakukan untuk mengatasi problematika itu? Mungkin bisa disampaikan beberapa yang dianggap mampu. Iya. Yang pertama
rencana yang akan saya lakukan yang pertama itu jelas saya sebagai seorang pendidik, Pak. Jadi di sini pasti akan yang pertama introspeksi diri. Saya akan menjadi teladan bagi anak didik saya karena guru adalah teladan bagi murid-muridnya yang pertama. Kemudian yang kedua, saya akan bekerja sama dengan wali kelas karena saya di sini adalah guru PAI. Saya akan bekerja sama dengan wali kelas agar bisa nanti membantu mengawasi, membantu mengontrol anak, bagaimana dia bersikap, bagaimana dia berucap. Jadi menjadi teladan bagi anak-anak, kemudian apa ya, kemudian tangkap ada kolaborasi dengan orang tua ya, wali kelas juga. Kemudian ini itu merupakan hal yang bisa dilakukan dulu ya. Kira-kira yang menjadi prioritas dari beberapa langkah itu yang saya tangkap, yang mana Bu yang menjadi prioritas yang urgensi yang harus dilakukan? Yang urgensi tadi dua, tadi saya juga menemukan lagi Mbak Devi, ada nanti menciptakan budaya positif di sekolah. Nah, misalkan ada membuat prakarsa perubahan atau membuat kesepakatan kelas dengan wali kelas tadi. Yang menjadi prioritas saya karena ini saya berharap ada kolaborasi yang positif, sehingga prioritas saya nanti saya bekerja sama dengan wali kelas karena di dalam lingkup kelas itu nanti kan yang menguasai dan mengetahui secara langsung adalah wali kelas. Jadi membuat kesepakatan kelas dengan nanti antara saya nanti dibantu wali kelas dan anak-anak bagaimana membuat kesepakatan kelas yang nantinya bisa mengarah kepada perbaikan baik itu sikap maupun ucapan dari anak-anak. Jadi membuat keyakinan kelas. Ya, keyakinan kelas. Jadi itu bisa dikatakan jadi prioritas atau masih ada yang lain ya, untuk tindakan membentuk karakter yang perilaku tadi yang menjadi problematika buku tadi. Apakah ada strategi lain atau membuat kesepakatan kelas itu yang menjadi namanya prioritas? Oh ya, selain itu ada lagi Pak Diki mungkin menegur secara langsung itu juga saya kira perlu dikerjakan juga dilakukan. Misalkan ketika ada anak yang mengucapkan sesuatu yang kurang sopan, jadi ketika Bapak Ibu nanti tahu atau saya sendiri tahu, saya akan menegur secara langsung dan mengingatkan anak bahwa itu tidak baik. Jadi ketika anak diingatkan, karena anak itu kan sifatnya meniru dan kemudian melakukan itu terus menerus, sehingga ketika anak itu selalu diingatkan, insya Allah saya yakin pasti akan ada sedikit banyak akan ada perubahan. Jadi dari apa ya, beritahu ya, iya, mengingatkan itu juga bisa. Kira-kira dari langkah-langkah yang digambarkan tadi, kita katakan strategi ya dalam mengatasi problematika yang tadi. Kira-kira ada apa hambatan yang terjadi? Mungkin bisa diceritakan. Hambatan yang saya lakukan pastinya karena anak itu kadang berada di luar kendali atau kontrol wali kelas atau bapak ibu guru, itu bisa saja anak melakukannya di luar itu. Dia mungkin ketika ada bapak ibu guru, anak bisa mengendalikan, kadang masih bisa mengontrol emosinya karena adanya keyakinan kelas atau mungkin karena adanya nanti ada rasa ketakutan dan sebagainya. Tapi yang menjadi kendala itu karena kalau tanpa pengawasan di luar itu, anak bisa saja kan melakukan atau bersikap yang kurang baik. Nah, itu yang menjadi hambatan, sehingga harus selalu diingatkan, harus selalu ditanamkan karakter baik terhadap anak. Jadi hambatannya adalah pengawasan. Iya. Pengawasan. Jadi kalau anak tidak diawasi, jadi iya, bisa. Ada rasa kekhawatiran. Bisa jadi seperti itu. Iya. Baik, kira-kira dari hambatan tadi mungkin dulu dapat memberikan solusi dari hambatan tadi. Kira-kira apa itu? Yang bisa saya lakukan, nanti saya akan selalu berkolaborasi dan kita bekerja sama dengan yang pertama, kalau yang di sekolah itu dengan bapak ibu yang lain, wali kelas, dan juga dengan wali murid ketika berada di rumah, atau karena anak itu kan posisinya tidak hanya di sekolah tapi malah lebih banyak ketika berada di rumah, sehingga harus ada kolaborasi dengan wali murid atau dengan temannya juga sebagai pengawas, juga bisa antar teman, melakukan penilaian antar teman, itu juga bisa nanti dilakukan. Jadi
dapat membantu mengawasi dan selain keluarga di sekolah, kemudian kalau di rumah itu orang tuanya, serta ada kolaborasi dengan teman sebaya itu merupakan upaya yang dilakukan oleh guru. Baik, saya melihat gagasan atau ide ini sangat luar biasa. Kira-kira apa komitmen guru untuk melaksanakan perubahan ini, menyelesaikan problematika yang dulu terjadi, kira-kira apa? Komitmen yang akan saya lakukan, saya akan terus melakukan atau apa bisa dikatakan pembinaan karakter secara terus-menerus dan berkelanjutan. Karena karakter itu tidak hanya sekali, tapi harus berulang kali karena karakter itu adalah kebiasaan yang dilakukan oleh anak-anak, sehingga harus ada pembinaan kebiasaan oleh bapak ibu guru, kemudian oleh orang murid, dan pengawasan dari antar teman itu juga bisa. Tapi ada pembinaan yang secara konsisten. Kemudian kira-kira mencapai komitmen tersebut, kira-kira siapa yang dapat menjadi pendukung guru ya? Mungkin kan perlu ada dorongan dari orang lain. Iya, pasti ada Pak Doni, karena kita harus berkolaborasi, karena di dalam sekolah tidak hanya saya sendiri, tapi juga tadi sudah saya sampaikan, saya akan kerjasama dengan melakukan apa istilahnya itu Pak Kepala Sekolah. Yang pertama, saya akan meminta bimbingan dari Pak Kepala Sekolah, pengarahan, kemudian yang kedua dengan Bapak Ibu guru yang lain, kemudian dengan anak-anak juga nanti kita ajak untuk bersama-sama untuk melakukan perbaikan atau peningkatan dalam karakter itu. Berarti kayaknya itu dari kepala sekolah, kolaborasi dengan rekan guru, melibatkan anak-anak juga untuk apa ya namanya program ini dengan guru ya. Kemudian yang menjadi pertanyaan saya, apa harapannya setelah penyelesaian ini dilaksanakan, penyelesaian permasalahan mengenai perilaku anak, mulai dari perilaku ucapan anak yang bisa menjadi kira-kira apa sih? Harapan saya tentunya berharap bahwa akan ada peningkatan atau perbaikan dalam hal karakter, baik dari segi ucapan, kemudian dari segi perbuatan, baik pada teman, kepada bapak ibu guru, kepada yang lebih tua, kepada orang tua dan masyarakat sekitarnya. Itu yang saya harapkan. Yang pertama dari anak itu ada perbaikan, ada penguatan karakter positif. Berarti sudah ada penguatan karakter secara positif untuk merubah perilaku anak dari ucapan maupun perilaku. Ya. Kira-kira kita sudah ngobrol panjang lebar ya Bu ya, dari Pak Dubek, ada kira-kira kesimpulan dari kegiatan coaching pada sore hari ini apa ya Bu? Semuanya ya kita harus bisa melakukan program dakwah yang positif dalam hal yang kalau tadi saya menyampaikan kan dalam titik apa pusatnya atau fokusnya kan kepada karakter gitu ya. Menjadi bisnis saya. Oke, kira-kira untuk gerakan atau apa ya terobosan yang perlu sampaikan tadi dilakukan kapan? Akan saya lakukan setiap pelajaran akan dimulai. Jadi tidak menarget dari depan, bisa dimulai dari minggu ini akan saya terapkan seperti membuat kesepakatan keyakinan kelas, itu akan segera saya lakukan dengan bersama Panas paling tidak ya, tidak berani melakukan sebagai penutup setelah melakukan coaching, bagaimana perasaan? Saya ingin ya perasaan saya senang Pak Didi, blog lega, kita bisa sharing, saya tidak meninggalkan sendiri, saya bisa berbagi pengalaman dengan Pak Didi, saya bisa mencari ide-ide baru berkat
sharing dengan Pak Dedi tadi muncul banyak ide juga tadi Pak Dedi. Oh ya saya ada ini yang saya dapat. Oke, Pak Dedi ya terima kasih Pak Dedi sudah menyempatkan waktunya untuk kita sharing. Sekali lagi terima kasih dan mohon maaf dengan waktunya, kapan-kapan saya boleh sharing lagi ya Pak Dedi ya. Setiap saat. Oke. Saya tunggu atau perkembangan gerakan yang dilakukan. Ya, terima kasih Pak Dedi. Saya pamit dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.